Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali pertemuan kita setelah Lebaran Idul Fitri. Pada pertemuan terakhir dulu kita membicarakan tentang pendapat para ulama bagaimana cara menentukan keadalahan seorang perawi. Ada 4 pendapat kemarin. Masih ingat apa itu pendapat pertama? Pendapat jumhur ulama. Bagaimana cara menentukan keadaan perawi menurut jumhur? Apa itu? Yang ada 2 metode. Pertama, menurut jumhur ulama untuk menetapkan keadaan seorang perawi adalah dengan kemasyhuran atau popularitas. Dia sudah terkenal sebagai orang yang siqah, sebagai orang yang adil. Maka itu tidak perlu lagi penilaian secara teks dari para ulama kritik. Kemudian yang kedua, menurut jumhur ulama, yang kedua, berdasarkan teks penilaian dari para ulama kritik. Biasanya penilaian berdasarkan teks itu tentu perawi-perawi yang tidak masyhur. Kalau ada penilaian secara teks ditemukan dari ulama kritik tentang seorang perawi, dia adalah orang yang siqah, maka itu bisa diterima. Pendapat kedua menurut siapa? Abu Bakar Al-Bazzar. Apa pendapat dia? Ya, berarti melihat kepada siapa murid-muridnya. Kalau murid-muridnya adalah orang yang siqah, orang yang tinggi, jullah, maka perawi itu pun dianggap sebagai orang yang siqah. Jadi walaupun dia tidak dikenal, tapi murid-muridnya dalam meriwayatkan hadis darinya adalah orang-orang yang punya keadalan yang tinggi atau orang yang siqah, maka otomatis dia pun juga orang yang siqah. Karena orang-orang yang jullah itu tidak akan mau meriwayatkan hadis dari guru-guru yang dia nilai dhaif. Pendapat yang ketiga menurut Ibnu Abdul Bar. Apa pendapat dia? Ya, kullu hamilin li hadzal ilmi ma'ruful inayah bihi fa huwa adlun mahmulun bi amrihi 'ala al-adalah hatta yatabayyana jarhuhu. Setiap orang yang punya inayah, kesungguhan, pengorbanan, perhatian yang tinggi dalam hal meriwayatkan hadis, maka itu cukup sebagai bukti dia adalah orang yang adil. Sampai ada penjelasan yang menyebutkan dia adalah kena jarah. Jadi selagi tidak ada orang yang menilai dia jarah dan dia adalah orang yang nampak kesungguhannya dalam meriwayatkan hadis, maka dia dinilai adil. Itu pendapat Ibnu Abdul Bar berdasarkan hadis yahmilu hazal ilmi min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini akan dibawa oleh setiap generasi oleh orang-orang yang adil di antara generasi itu. Pendapat yang keempat menurut siapa? Ibnu Hibban. Apa pendapat dia? Ya, simpel saja. Berdasarkan kaidah, kalau seseorang itu tidak dikenal, dinilai jarah, maka dia adalah orang yang adil. Karena lawan daripada jarah, adil. Kalau tak ada yang menjarah, berarti adil. Kalau ada yang menjarah, berarti tak adil. Simpel saja. Itu juga punya dasar berdasarkan hadis Nabi. Nah sekarang, di antara pendapat ulama itu, atau 4 pendapat itu, mana pendapat yang kuat? Dan apa alasan-alasannya? Maka pendapat yang kuat itu adalah
menurut jumhur ulama. Ini yang lebih aman dan lebih hati-hati untuk dipegangi. Walaupun pendapat yang lain juga punya alasan masing-masing. Nah, lalu bagaimana menjawab pendapat yang kedua? Kalau pendapat yang kuat adalah berdasarkan kemasyhuran atau istifadah, dan yang kedua adanya teks penilaian dari para ulama kritik. Pendapat kedua dari Abu Bakar Al-Bazzar yang mengatakan seseorang bisa dinilai adil melihat kepada muridnya. Bagaimana jawabannya? Ini kata Al-Khatib Al-Baghdadi. Yajuzu an yakuna al-adlu la ya'rifu atau la yu'rafu adalah man rawa anhu fala takunu riwayatuhu anhu ta'dilan wala khabaran an sidqihi. Boleh saja keadilan itu atau seorang yang adil tidak diketahui keadalan orang yang berkata hadis darinya. Jadi seorang yang adil tidak tahu siapa murid-muridnya. Fala takunu riwayatuhu anhu ta'dilan. Bisa jadi maknanya seorang murid itu seorang yang tidak diketahui siapa orang yang meriwayatkan hadis darinya. Kita ulang, yajuzu an yakunal adlu la ya'rifu adalata man rawa anhu. Bisa saja keadalan itu atau seorang yang adil tidak mengetahui keadalan orang yang meriwayatkan hadis darinya. Sehingga periwayatan muridnya dari dia tidak menjadi penilaian adil terhadap guru tadi. Atau maknanya seorang murid yang adil tidak mengetahui keadalan gurunya. Karena tidak semua ulama atau perawi yang mensyaratkan harus meriwayatkan hadis dari guru yang adil. Kalau begitu, tidak mesti periwayatan murid yang adil menjadi penilaian adil terhadap gurunya. Karena tidak setiap murid yang adil atau tidak setiap perawi yang adil itu mensyaratkan hanya menerima hadis dari guru yang adil. Tidak semua. Walaupun sebagian perawi hadis mensyaratkan hanya meriwayatkan hadis dari guru yang adil. Tapi tidak semua seperti itu. Kalau begitu, fala takunu riwayatuhu anhu ta'dilan wala khabaran an sidqihi. Kalau begitu, periwayatan dari murid yang adil tadi tidak semata-mata menjadi penilaian adil untuk gurunya. Dan tidak pula menjadi khabar atau informasi bahwa gurunya itu adalah orang yang jujur. Apa maksudnya kira-kira? Nah begini, sebagian perawi, sebagian murid, kalau murid-murid yang pintar mungkin tidak mau menerima ilmu dari sembarangan orang. Kalau gurunya bukan orang yang adil, dia tak mau terima ilmunya. Karena dia orang yang adil. Tapi sebagian murid tidak memilih guru. Nah, semuanya dia terima. Ibarat begitu dalam perkataan hadis. Sebagian perawi hadis mensyaratkan dia hanya memberikan hadis dari guru yang adil. Tapi tidak semua perawi seperti itu. Sebagian mau memberikan hadis dari guru yang adil dan juga guru yang tidak adil. Tapi perhatikan bagaimana keadaan gurunya. Nah kalau begitu,
Maka tidak bisa dijadikan sebuah kaidah kalau seorang perawi murid-muridnya adalah orang yang adil, maka perawi itu juga adil, tidak bisa. Jadi bal yarwi anhu li aqradin yaqsuduha. Bahkan murid-murid yang adil tadi meriwayatkan hadis dari gurunya tadi dengan tujuan yang bermacam-macam. Dengan maksud yang bermacam-macam. Nah, kaifa wa qad wujida jama'atum minal udulis siqat. Coba bayangkan, memang secara fakta ditemukan sekelompok orang-orang yang adil lagi siqah. Nah, ini faktanya begini. Ada perawi atau sekelompok perawi yang adil lagi siqah. Rawaw an qaumin ahadisa amsaku fi ba'dihha an zikri ahwalihim ma'a ilmihim bi annaha ghairu mardiyah. Ini perawi siqah, tapi meriwayatkan hadis-hadis dari suatu kaum yang sebagian perawi yang siqah tadi enggan untuk menyebutkan keadaan guru-guru mereka itu. Enggan menyebutkan keadaan guru mereka yang mereka ambil hadisnya. Apa sebab? Bi annaha ghairu mardiyah. Karena mereka sebetulnya tidak meridai kepribadiannya. Berarti murid-murid yang siqah tadi tahu bahwa guru yang tempat dia mengambil hadis itu bukan orang yang diridai, bukan orang yang adil, tapi hadisnya tetap mereka riwayatkan. Nah, sehingga murid-murid yang siqah tadi tak mau menyebutkan keadaan gurunya tempat dia mengambil hadis tadi, tapi hadis tetap diriwayatkan. Wa fi ba'dihha syahidu alaihim bil kizb. Bahkan sebagiannya mereka tahu gurunya itu adalah orang yang berdusta, tapi hadisnya mereka riwayatkan juga. Jadi bil kizbi fi riwayah wa bi fasadil ara'i wal mazahib. Jadi sebagian mereka tahu guru-guru yang hadis yang mereka riwayatkan itu malah sampai pada level kizib, dusta, atau memang pendapat yang sangat rusak. Tapi hadisnya tetap mereka riwayatkan. Nah, ini tentunya membantah pendapat Abu Bakar Al-Bazzar. Membantah pendapat Abu Bakar Al-Bazzar yang mengatakan kalau gurunya siqah, maka kalau murid-muridnya siqah, maka gurunya juga siqah. Paham kira-kira? Bisa dipahami? Kemudian annama hakahu Zahabi 'anil jumhur qad ta'aqqabahu alaihi Ibnu Hajar. Pendapat jumhur yang dikemukakan oleh Imam Zahabi itu juga diikuti oleh Ibnu Hajar. Pendapat jumhur yang menyebutkan bahwa untuk menentukan keadalan hanya dengan dua cara, istifadhah atau kemasyhuran dan tansis, adanya teks. Nah, ini juga disebutkan oleh Ibnu Hajar. Apa kata Ibnu Hajar? Wa hadzal ladzi nasabahu lil jumhur lam yusarrih bihi ahadun min a'immatin naqdi illa Ibnu Hibban. Na'am huwa haqqun min haqqin min man kana masyhuran bi talabil hadis wal intisabi ilaihi. Nah, pendapat yang dinisbahkan kepada jumhur ini oleh Imam Az-Zahabi itu tidak ada satupun yang dibantah oleh para imam kritik
atau tidak satu pun disalahi oleh para imam kritik kecuali Ibnu Hibban saja. Kalau Ibnu Hibban kan longgar dia. Kalau seorang perawi tidak ada dinilai jarah, berarti dia adil. Jadi Ibnu Hibban saja. Baik, jawaban yang ketiga. Apa pendapat yang ketiga dari Ibnu Abdul Bar? Apa? Ibnu Abdul Bar menilai perawi yang adil itu dilihat dari inayah, kesungguhannya. Tapi dia memiliki dalil dari hadis Nabi. Kita lihat hadisnya. Nah, hadis yang dipakai oleh Ibnu Abdul Bar, kullu hamili li hadzal ilmi ma'ruful inayah. Nah, itu kaidahnya ya. Setiap orang yang dikenal memiliki kesungguhan dalam menyampaikan hadis, maka dia adalah orang yang adil. Sampai ada keterangan yang menyebutkan tentang kejarahannya. Dalilnya hadis Nabi. Hadisnya yahmilu hazal ilmi min kulli khalafin uduluhu. Ilmu ini atau hadis ini akan dibawa oleh setiap perawinya pada setiap generasi oleh orang-orang yang adil. Nah, kata Ibnu Abdul Bar, berarti hadis ini sebagai jaminan kalau orang yang memberikan hadis itu adalah orang yang adil. Nah, lalu ternyata sanad yang dikemukakan oleh Ibnu Abdul Bar itu adalah dhaif. Pada halaman 31 itu kita lihat pada putut yang kedua unzur al-masdar as-sabiq fil mawdi' al-mazkur. Waqad warada hadzal hadis min turukin muta'addidah. Hadis ini memiliki beberapa jalur periwayatan. Nah, ini menunjukkan di mana letak kedaifatnya. Jalur yang paling terkenal riwayat Ibrahim bin Abdurrahman al-Uzri secara mursalan. Jalur riwayat Ibrahim bin Abdurrahman al-Uzri mursalan. Apa itu mursal? Mursal? Hadis mursal apa? Hadis yang terputus sanadnya pada tingkat sahabat. Atau hadis yang diriwayatkan oleh tabi'in langsung dia riwayatkan dari Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang memberikan hadis itu. Hadis mursal salah satu dari jenis hadis dhaif. Berarti dia adalah dhaif. Kata Az-Zahabi tentang kepribadian Ibrahim, la yudra man huwa. Ibrahim tidak dikenal siapa orangnya. Nah, kemudian yang meriwayatkan dari Ibrahim ada Al-Walid bin Muslim anhu an siqah min asyakhihi anin nabi. Tadi disebutkan mursal. Istilah mursal secara khusus memang hadis yang terputus sanadnya pada tingkat sahabat. Tapi secara umum makna mursal itu adalah munqati. Walaupun keterputusannya selain dari tingkat sahabat. Nah, kalau di sini disebutkan riwayat Ibrahim bin Abdurrahman itu mursal, kemudian kata Az-Zahabi la yudra man huwa. Ibrahim itu tidak dikenal siapa dia. Berarti perawi yang majhul. Lalu murid-muridnya siapa? Ada Al-Walid bin Muslim. Nah, murid dari Ibrahim. Walid menerima dari Ibrahim. Ibrahim menerima dari seorang yang sikoh, dari gurunya sampai kepada Nabi. Lalu akhrajahu Ibnu Adi
Ibnu Adi meriwayatkan menyampaikan kepribadiannya dalam kitabnya Al-Kamil min tariqaini anil Walid saraha fi hadits bis sama' min Ibrahim wa min tariq Ibnu Adi akhrajahul Baihaqi. Ibnu Adi menyebutkan dari dua jalur dari Al-Walid yang salah satu jalurnya itu dengan metode as-sama'. Metode as-sama' berarti lapasnya haddasana atau haddasani. Al-Walid menerima dari Ibrahim. Berarti lapas dari Al-Walid dari Ibrahim dengan haddasani atau haddasana kalau ramai. Nah, kemudian ada jalur yang tidak disebutkan secara as-sama dari jalur Ibnu Adi. Nah, ini panjang penjelasannya. Jalur yang kedua dari Mu'an bin Rifa'ah As-Salami an Ibrahim anin Nabi. Tapi Mu'an bin Rifa'ah itu layyinul hadis. Apa lain? Lain dan bersama mana dengan dhaif. Dan itu level yang paling rendah dari penilaian jarah. Mendekati penilaian adil, layin. Lalu di awal definisi kita disebutkan di sini layin itu adalah saduq wa su'ul hibzi. Orangnya jujur tapi hafalannya jelek. Jadi perawi yang memberikan hadis ini. Intinya hadis ini adalah dhaif. Nah, sekarang bagaimana bantahan ulama? Kita kembali ke jawaban tadi, jawaban yang ketiga. Nah, halaman 39. Bantahannya terhadap pendapat yang ketiga, yang pertama adalah dha'fu asanidihi. Sanad-sanadnya semuanya dhaif. Tapi jumlahnya banyak. Kalau begitu, pendapat dari Ibnu Abdul Bar tidak bisa diterima. Karena hadis yang dia pakai sebagai sandaran itu dhaif. Nah, memang kadang hadis dhaif itu ketika jalurnya banyak bisa naik kepada hasan li ghairihi. Cuman oleh penulis kitab ini dinilai semua jalurnya dhaif. Itu bantahan pertama. Bantahan kedua, anna wa ala fardi subutihi fa huwa khabarun bi ma'nal amr wa yadullu ala zalik. Bahwa perintah yang disebutkan di dalam hadis ini atau ketetapan disebutkan dalam hadis ini itu bermakna perintah. Apa lapas hadisnya tadi? Hamilu hazal ilmi min kulli khalafin uduluhu. Orang yang meriwayatkan hadis pada setiap generasi itu adalah orang-orang yang adil. Nah, bantahan yang kedua ini, hadis itu bermakna perintah. Bukan sebagai khobar dari Nabi yang memastikan asal orang memberikan hadis, maka dia orang yang adil. Tidak begitu. Tapi hadis ini mengandung perintah. Artinya apa? Hendaklah setiap orang yang menyampaikan hadis, hendaklah dia orang-orang yang adil. Kalau begitu orangnya mesti adil, yang menerima pun juga harus hati-hati. Terimalah hadis itu hanya dari orang yang adil saja. Kalau perintah itu bukan memastikan. Tapi perintah Nabi kepada orang yang menyampaikan hadis haruslah menjadi orang yang adil. Kepada yang menerima harus hati-hati menerima. Terimalah hadis itu hanya dari orang yang adil. Nah,
Apa alasan untuk menyatakan bahwa itu adalah perintah? Pertama, urudu ihda riwayatihi bilabzi liyahbila hazal ilma. Salah satu dari sekian riwayat hadis itu lapasnya ada huruf lam amar. Liyahmil. Hendaklah. Berarti kalau amar menunjukkan sesuatu yang pada masa akan datang, bukan jaminan Nabi. Kalau begitu, liyahmilu atau liyahmil hazal ilma, hendaklah liyahmil hazal ilma min kulli khalafin uduluhu. Hendaklah yang menyampaikan hadis ini, membawa hadis ini pada setiap generasinya hanyalah orang-orang yang adil saja. Kalau begitu bukan jaminan Nabi. Yang tak adil jangan ikut-ikutan. Nah, karena memang fakta sejarah betapa banyaknya para pemalsu hadis. Baik. Ayyuhal udul ihbalu hazal ilma. Arti dari hadis ini, wahai orang-orang, kalian sajalah yang menyampaikan, membawa hadis itu. Jangan ikut-ikutan pula mereka yang suka bohong atau orang yang fasik. Jangan ikut-ikutan. Tapi ternyata kenyataannya pada tahun 40 Hijriah itu sudah tersebarnya hadis-hadis palsu. Para pembohong. Nah, itu yang pertama, bahwa hadis itu menunjukkan perintah. Yang kedua, annahu la yasihhu ayyakuna khabaran an haqiqatihi liwujudi may yahmilu hazal ilma wa huwa ghairu adlin. Waliyaza qala Ibnu Abdul Bar hatta yatabayyana jarhuhu. Nah, bahwasanya tidaklah sah hadis itu dipahami sebagai berita pada hakikatnya atau pemberitaan Nabi yang Nabi menjamin setiap yang membawa hadis punya inayah itu orang yang adil. Tidak begitu. Itu tidak sah dipahami seperti itu. Apa sebab? Karena faktanya orang yang memberikan hadis itu juga orang-orang yang tidak adil. Tak mungkin hadis Nabi yang menyebutkan peristiwa yang akan datang akan bertentangan dengan kejadian masa yang akan datang. Tak mungkin. Dan itu memang tidak pernah ada. Nabi kan banyak memberikan informasi tentang kejadian-kejadian masa depan. Ya kan? Ada hadis-hadis tentang tanda-tanda kiamat. Ratusan hadis tentang itu. Ratusan tanda. Semuanya hampir terjadi. Coba apa yang dikatakan Nabi? Jumlah laki-laki, jumlah perempuan akan lebih banyak dari laki-laki. Sekarang sudah mulai nampak. Perbandingan berapa? 1:50. Sekarang sudah berapa? Sudah berlipat-lipat. Tidak akan terjadi kiamat sebelum akan di antara tandanya ada yang berzina di tempat umum. Sudah nampak. Orang sudah tidak punya rasa malu lagi. Apa lagi? Banyak sekali. Bahkan kata seorang dai di Saudi, dia menulis kitab tanda dekatnya kiamat. Itu sudah lama juga. Dia sebutkan 96% tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis Nabi itu sudah terjadi. Tinggal 4% lagi. Nah, tapi walau kapan? Yang 4% itu masih ada sebagian kecil dan tanda-tanda besar belum terjadi. Tanda besar itu ada 10. Nah, di antaranya matahari terbit dari barat. Itu akan terjadi. Didahului dengan kemarau. Kemudian apalagi matahari awalnya tidak muncul selama 3 hari. Itu tanda-tanda besar. Kemudian munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, kemudian
turunnya Ya'jud dan Ma'jud, kemudian Dabbah, kemudian apalagi ada sekelompok orang yang dipimpin oleh Dzussuwaiqatain yang akan menghancurkan Ka'bah, itu belum. Itu prediksi Nabi semuanya benar. Ketika dalam hadis riwayat Husayfa bin Al-Yaman, ketika Umar bin Khattab menanyakan tentang fitnah, nah, maka dikatakan fitnah itu sebentar lagi. Lalu kata Umar, apakah fitnah itu pintunya akan dibuka paksa atau dengan sukarela? Kata Husayfa, malan, jadi dari Nabi, malan akan dibuka paksa. Fitnah itu akan terjadi. Dari mana awal, apa maksud dibuka paksa itu? Berarti nanti Umar akan terbunuh. Itu sudah sebutkan dalam isyarat hadis Nabi. Terjadi. Umar bin Khattab dibunuh saat dia sedang sholat. Hadis yang dalam lapasnya mengatakan al-khilafah min ba'di, khilafah setelahku salah sinasana, hanya selama 30 tahun. Terjadi kan? Nabi wafat tahun ke-10 Hijriah, 30 tahun setelah itu berakhir khilafah, berganti dengan sistem raja. Nah, jadi itu. Jadi apa yang disampaikan dalam hadis ini tentu bertentangan dengan fakta sejarahnya. Kalau dipahami secara kiki tanpa mengaitkan bahwa dalam hadis itu ada perintah. Karena dalam lafaznya ada huruf lam. Liyahmil. Nah, kalau itu Nabi perintahkan orang, wahai orang-orang yang adil, kalian sajalah yang menyampaikan atau membawa hadis itu. Nah, jadi tidak sah mengatakan dari hadis ini secara hakiki. Artinya bahwa semua yang bawa hadis adalah adil, tidak begitu. Apa sebab? Karena dari sisi sejarah ada fakta yang menyebutkan bahwa orang yang menyampaikan hadis ada orang yang tidak adil. Sehingga Ibnu Abdul Bar pun menyebutkan dalam ungkapannya hatta yatabayyana jarhuhu. Jadi seseorang yang punya inayah dalam memberikan hadis, dia dianggap adil sampai ada penilaian jarahnya. Berarti dari lapas hatta yatabayyana jarhu itu sendiri Ibnu Abdul Bar pun juga tidak seperti yang dipahami banyak orang. Dia tetap mengakui ada orang yang kena jarah. Itu bantahannya. Bantahan yang ketiga, iza'tubiral hadisu khabaran ala zahirihi fayumkinu hamluhu ala al-ghalibi biman yahbilu hazal ilma likaunihim mazaddatun lil adalah. Kalau hadis itu dipahami secara zahir, maka maksudnya itu adalah kebanyakan atau kebiasaannya atau alal ghalib, kebiasaannya, kebanyakannya yang membawa hadis itu memang dipersangkakan sebagai orang yang adil. Apa maksudnya? Sama dengan kita, kalau melihat seorang yang rajin ke masjid, ini akhlaknya baik ini. Persangkaan umum kan begitu. Nah, ini orangnya akhlaknya baik, ini orangnya pemurah. Apa buktinya? Karena dia rajin ke masjid. Tapi kalau dilihat secara lebih mendalam lagi, ternyata memang rajin ke masjid, tapi pelitnya minta ampun. Ada yang seperti itu. Tapi persangkaan umum, kebanyakan kalau orang rajin ke masjid, ikut pengajian, dia orangnya pemurah, mudah membantu, maka begitu. Tapi setelah didalami betul, ternyata tidak semuanya seperti itu. Cuman secara umum, dianggap orang yang rajin ke masjid, itu orangnya akhlaknya baik. Apa sebab? Karena sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi tidak semua orang yang sholat itu dirinya terpelihara dari perbuatan mungkar.
Mungkin karena sholatnya lalai atau hanya sholat melepaskan kewajiban saja sehingga tidak berbekas. Nah itu. Sekarang bantahan terhadap pendapat yang keempat. Dari siapa? Pendapat keempat oleh Ibnu Hibban. Apa pendapat Ibnu Hibban? Hah? Orang yang tidak dikenal penilaian jarah pada dirinya atau tidak ada yang menilai jarah, maka secara otomatis dia dinilai adil. Kayak gitu kan? Kalau dia tidak dijarah berarti adil. Kalau ada yang menjarah, tak adil lagi, itu saja. Nah, bagaimana bantahannya? Yujabu an hadis Ibnu Abbas bima yali. Al-awwal min jihati isnadi bi anna al-a'immata qad rajjahu irsalahu. Pertama dibantah dari sisi sanad. Hadis yang dijadikan dalil oleh Ibnu Hibban. Apa hadisnya kemarin? Apa hadisnya? Itulah hadis yang dipakai Ibnu Hibban. Ini hadisnya pada halaman 35. Nah, jika Ibnu Hibban, orang yang tidak ada penilaian jarahnya berarti dia adil. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ja'a Arabiyyun lan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal inni ra'aitul hilal. Dia katakan, sungguh saya sudah melihat hilal. Qal, Nabi mengatakan, atasyhadu an la ilaha illallah? Apakah kamu bersaksi bahwa tiada Tuhan yang hak selain Allah? Qala na'am. Dia katakan dia. Qal, Nabi mengatakan, atasyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Muhammadar Rasulullah? Qal na'am. Qal, ya Bilal azin bin nasi falyasumu fadan. Itu hadis yang pertama. Ini hadis yang pertama. Nah, sekarang kita lihat dulu. Karena yang dikritik itu dari sisi sanad. Pada catatan kakinya, hadis ini diriwayatkan oleh Simak bin Harab dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas. Ikrimah itu Maula Ibnu Abbas, sama dengan Aus saja. Nah, berkaitan dengan pribadi Simak bin Harab, apa kata Ibnu Hajar? Simaku bin Harbin sadukun wa riwayatuhu an Ikrimah khassah muttarib wa qad taghayyara bi akhirati fa kana rubbama talaqqan. Jadi kata Ibnu Hajar, Simak bin Harab itu orangnya soduk. Apa mana soduk? Jujur. Penilaian ta'dil apa jarah? Ta'dil. Pada level keberapa? Pada level yang kelima. Menurut penilaian siapa? Nah, level yang kelima yang membagi 6 tingkatan. Di bawah itu ada satu level lagi, di bawah itu sudah masuk pada penilaian jarah. Nah, level yang kelima, dia soduk. Kata soduk hanya menyebutkan tentang kepribadian, tapi tidak menyebutkan tentang kekuatan hafalan. Baik secara tulisan ataupun hafalan di dada. Tidak menyebutkan itu. Hanya soduk. Tapi kata Ibnu Hajar, wa riwayatuhu an Ikrimah khassah. Riwayatnya yang dia terima khusus dari Ikrimah Maula Ibnu Abbas itu muttaribah. Muttarib. Apa itu muttarib? Kacau. Bertentangan satu dengan yang lain, itu muttarib. Dia memberikan hadis yang sama dari beberapa versi,
tapi riwayatnya dari Ibnu Abbas dari beberapa versi itu satu dengan yang lain bertentangan. Sehingga tidak bisa dipastikan mana riwayat yang benar nih. Kamu tarik kan? Seperti hadis tentang saat sujud setelah i'tidal. Apakah setelah i'tidal ketika mau sujud mendahulukan lutut atau tangan? Dua-duanya ada hadisnya. Dua-dua hadis yang menyebutkan yang satu lutut baru tangan, yang satu tangan baru lutut, sama-sama bersumber dari Abu Hurairah. Tapi kalau dibandingkan dengan riwayat lain, maka lebih kuat jalur atau hadis yang menyebutkan mendahulukan lutut daripada tangan. Berarti mutharib. Mutharib, ada bolak-balik. Kalau begitu akan dilihat mana yang lebih kuat. Dan riwayat dari Simak ini juga begitu. Contoh lain hadis mutharib, hadis tentang membaca basmalah yang sama-sama diriwayatkan dari Anas bin Malik. Sebagian riwayat dari Anas menyebutkan, dia katakan, saya sholat di belakang Rasul, saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, mereka tak satu pun baca basmalah ketika sholat. Tapi dalam riwayat lain, Anas mendukung membaca basmalah secara jahar dalam sholat. Maka hadis tentang basmalah dari Anas bin Malik itu mutharib. Itu yang disebut dengan mutharib. Nah, jadi dari sisi kualitas, dari sisi sanad, riwayat Simak bin Harb khusus yang dia terima dari Ikrimah itu mutharibah. Hanya dari Ikrimah saja. Apa sebab? Waqad taghayyara bi akhiratin. Karena dia sudah berubah kemampuannya, kesikohannya pada akhir hayatnya. Jadi kalau ditanya, apakah Simak bin Harb itu sikoh? Soduk. Tapi sebelum dia berubah, karena kan banyak para perawi juga di akhir umurnya dia sudah mulai pikun, hafalannya sudah tidak kuat lagi. Nah, itu bantahannya. Baik, kita karena begitu panjang ya bantahannya. Sekarang kita lihat kembali jawaban yang pendapat yang keempat. Nah, jadi yang pertama min jihati isnadihi bi annal immata qad rajjahu irsalahu. Dari sisi sanadnya para imam menguatkan bahwa hadis yang dipakai oleh Ibnu Hibban tadi itu adalah irsal. Apa irsal? Munqati, terputus. Nah, itu bantahan pertama. Sehingga pendapat Ibnu Hibban tidak bisa dipakai. Bantahan yang kedua. Ini dari sisi hadis Ibnu Abbas saja ini baru. Bantahan yang kedua, min jihatil istidlali bihi, dari aspek mengambil istidlal, mengambil atau mengeluarkan dilalah daripada hadis, tunjukkan daripada hadis, ala fardi subutihi bihtimali ayyakuna khabaru zalikal arabi qad waqa'a qurba islamihi wa fi zalikal waqti tahirun min kulli zambin li'anna al-islama yajubbu ma qablahu. Ya, kemarin kan kata Ibnu Hibban, ketika Arab Badui tadi datang kepada Nabi menyatakan saya sudah melihat hilal, gitu kan? Tapi Nabi tidak mempertanyakan siapa orang ini, kecuali dengan pertanyaan saja. Apa itu? Atashhadu an la ilaha illallah? Apakah kau bersaksi la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah? Dia katakan iya. Hanya itu saja ditanya Nabi. Tidak ditanya, ini orangnya dari mana? Jujur apa tidak? Pembohong apa tidak? Tidak ditanya. Yang ditanya hanya, apakah kamu bersyahadat
dengan syahadat. Ini menandakan kalau seseorang sudah bersahadat dengan 2 kalimat syahadat, berarti dia sudah diakui sebagai muslim. Kalau begitu cukup muslim saja. Nah sekarang bantahannya begini. Hadis yang menyebutkan Arab Badui tadi yang mengaku sudah melihat hilal, Nabi hanya mempertanyakan masalah syahadatnya saja sehingga dia menunjukkan sebagai seorang muslim. Itu peristiwa ini waqa'a qurba islamihi. Itu terjadi di awal-awal keislamannya. Atau saat Arab Badui tadi baru saja masuk Islam. Kalau dia baru saja masuk Islam, wa huwa fi zalikal waqti, maka dia pada waktu itu tahirun min kulli zambin. Apa artinya? Berarti orang yang bebas dari dosa. Walaupun sebelum dia masuk Islam, dia penjahat besar, penuh dengan maksiat, tapi pada masa kafirnya. Tapi kalau sudah masuk Islam, semua dosa-dosa itu hilang. Dia sama dengan bayi yang baru saja dilahirkan. Itulah keuntungan orang yang baru masuk Islam. Kullu ta'ibi minaz zambi kaman la zanbal. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertobat dari satu dosa atau bertobat dari dosa sama seperti orang yang tak berdosa. Nah kalau begitu, dia saat itu orang yang baru masuk Islam tak ada dosanya, tak perlulah Nabi tanya lagi dia jujur apa tidak, tak perlu Nabi tanya. Ada dia orang yang tak berdosa, orang yang baru saja masuk Islam. Tapi beda dengan orang yang sudah lama Islamnya. Tentu perlu, logikanya begitu. Perlu mempertanyakan orang ini kok dapat apa tidak, adil apa tidak, pelaku maksiat apa tidak. Nah itu. Li'anna al-Islam tajubbu man ma qablahu. Karena Islam itu akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nah, itu yang kedua dari sisi istidlal. Itu baru dari hadis Ibnu Abbas. Ajab al-khatibu anil qawli bi'timadi sahabah fil amali bil akhbar ala zahiril Islam. Kemudian Al-Khatib Al-Baghdadi membantah pendapat yang dipakai oleh Ibnu Hibban yang mengatakan bahwa para sahabat berpegang untuk amal dengan khobar-khobar yang hanya menunjukkan pembawa khobar itu zahir keislaman saja. Seperti hadis yang tadi. Ini bantahan dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Nah, yang seperti itu tidak betul kata Al-Khatib. Kalau hanya berpegang menerima sebuah kebenaran dari bukti seseorang Islam saja itu haza ghairu sahih. Ini tak benar. Kata Al-Khatib, wala na'lamu sahabata qabilu khabara ahadin illa ba'da ikhtibari haqi wal ilmi bisadadihi wa istiqamati mazahibihi wa salahi taraikihi. Kata Al-Khatib, wala na'lamu sahabah, kami tidak mengetahui sahabat atau mereka qabilu khabar ahad, mereka menerima hadis ahad atau informasi ahad illa kecuali ba'da ikhtibari halihi, kecuali setelah mereka menguji keadaan pribadi orang yang menyampaikan hadis secara ahad tadi. Nah, illa ba'da ikhtibari halihi, kecuali setelah mereka menguji keadaannya, mempertanyakannya, wal ilmi bisadadihi, dan mereka sudah mengetahui kebenaran hadis yang dia bawa. Artinya mereka sudah maklum ini memang hadis Nabi. Nah, baru mereka terima. Jadi kalau sahabat menerima hadis ahad,
itu harus melalui mengetahui, mengecek, menguji keadaan dia dulu, mengetahui kebenaran informasi yang dia bawa, dan mengetahui istiqomati mazahibihi, keistiqomahan pendapatnya, wa salahi taraikihi, dan benarnya metode yang dipakai. Jadi tidak sembarangan sahabat itu. Menguji siapa orangnya, tanyakan dulu. Orangnya adil apa tidak? Lalu informasi yang dia bawa benar apa tidak? Karena pengujiannya ada Al-Quran, ada hadis-hadis lain. Maka sahabat langsung akan menguji. Benar tidak informasi yang dia bawa. Kemudian keistiqomahan pendapatnya. Yang membawa ini paham dengan hadis itu. Dan cara dia mengambil hadis dan menyampaikan hadis benar apa tidak. Nah, jadi sahabat juga sangat selektif. Nah, wa hazihi sifatu jami' azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihinna minan nisbati allati rawaina anhu wa kulli mutahammilin lil hadis anhu sabiyan summa rawahu kabira wa kulli abdin qubila khabaruhu bi ahkamiddin. Nah, inilah sifat. Nah, jadi beginilah sifat dari semua istri Nabi. Semua istri Nabi dan perempuan-perempuan yang lain dalam meriwayatkan hadis. Jadi tidak sembarangan. Menguji siapa orang, keadaan orangnya, kebenaran informasinya, istiqomah mazhabnya, kemudian metodenya baik apa tidak. Semua istri Nabi menerapkan itu. Nah, jadi begitu juga perempuan, para sahabat-sahabat yang lain. Wa kulli mutahammilil hadis anhu sibi. Begitu juga perawi sahabat yang menerima hadis saat masih kecil tapi menyampaikan hadis setelah dewasa. Juga seperti itu. Kan ada kebolehan para sahabat menyampaikan hadis yang dia terima saat masih kecil tapi dia sampaikan saat sudah dewasa. Itu kan diterima, boleh. Nah, jadi tetap setelah menguji siapa sahabatnya walaupun dia masih kecil saat menerima hadis. Nah, wa kullu abdin, dan setiap budak kubila khabaruhu fi ahkamiddin. Budak pun juga begitu diuji dulu. Apakah budak itu orang yang adil atau tidak? Kemudian hadis yang dia bawa itu benar atau tidak? Diuji dengan kebenaran Al-Quran dan hadis-hadis yang lain. Kemudian metodenya dan pendapatnya. Kemudian dia mengatakan, ini Al-Khatib, ya dulu ala sihhati ma zakarnahu anna Umar bin Al-Khattabi radda khabar Fatimah tabnat Qais fi isqati nafaqatihima, kemudian wasakannaha lamma talaqa zawjuha salasa ma zuhri islamiha wa istiqamati amriha. Nah, ini ditunjukkan oleh dalil yang sahih apa yang sudah kami sebutkan tentang Umar bin Khattab menolak informasi dari Fatimah binti Qais. Nah, menolak informasi dari Fatimah binti Qais tentang gugurnya nafkah dan tempat tinggal bagi seorang istri yang sudah ditolak 3 dalam masa iddah. Nah, artinya apa? Fatimah binti Qais pernah datang kepada Umar bin Khattab. Yang menyatakan bahwa tidak ada nafkah atau hak nafkah dan hak tempat tinggal
bagi perempuan atau istri yang sudah ditolak 3 masih dalam masa iddah. Tidak ada hak nafkah dan tempat tinggal. Ini ditolak oleh Umar bin Khattab. Ditolak. Apa sebab? Dalam ayat Al-Quran itu memberikan hak nafkah dan tempat tinggal selama masa iddah. Cuman kalau kita sekarang kan agak apa ini? Jarang seperti itu. Kalau sudah ditolak kan biasanya langsung meninggalkan rumah. Tapi persoalan bukan di situ. Sekarang tolak yang dikeluarkan oleh seorang suami kapanpun, dimanapun selain di pengadilan itu tidak sah. Itu hukum yang berlaku sesuai dengan ijtihad para ulama. Nah, tapi kalau sudah jatuh tolak 3-nya, habis selesai iddah, maka tentu tidak ada lagi hak nafkah dan hak tempat tinggal. Nah, Fatimah binti Qais itu jelas Islamnya dan istiqomah. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, bantahan terhadap pendapat Ibnu Hibban. Pertama tadi dari sisi sanadnya, istidlalnya, hadis riwayat Ibnu Abbas, sanadnya, istidlalnya. Kemudian bantahan dari Al-Khatib Al-Baghdadi. Kemudian bantahan yang ketiga, ويجاب عن كون التكليف يختص بظواهر الأحوال بأن مجهول العين ومجهول الحال لا يمكن الحكم عليها بفسق في جانب العدالة ولا بتقبيل في جانب الضبط حيث لم يظهر منهما ما يجب ذلك لكن كل من هذين الأمرين محتمل بهما فلا يدفع هذا الاحتمال عنهما سوى التوثيق الصريح. Jadi dijawab, kaunul taklib yahtassu, keadaan orang yang mukallaf, yang layak atau boleh diberi beban taklif. Yahtassu bizawahil ahwal, hanya melihat kepada zahir keadaannya. Bi annal majhulul ain wa majhulul hal la yumkinul hukmu 'alaiha bi fiskin bi jadibil adalah. Bahwasanya perawi yang majhul ain dan majhul hal tidak mungkin menghukumi dia sebagai orang yang fasik dari sisi keadalan. Tidak pula mungkin menilai dia sebagai orang yang lalai dari sisi kedabitan. Haitsu lam yazhar minhuma ma yujibu zalik, selama tidak nampak bukti-bukti yang menunjukkan itu. Nah, bertentangan dengan ini membantah pendapat Ibnu Hibban. Dia mengatakan kalau tak ada bukti ini mengomentari pendapat Ibnu Hibban. Kalau tak ada bukti jarah berarti dia adil. Nah, jadi dengan begitu majhul ain, majhul hal tidak bisa dihukum sebagai fasik karena tak ada bukti. Dan tidak bisa dilihat sebagai orang yang lalai dari aspek kedobitan karena juga tidak ada bukti. Lakinna kulla min hazainil amraini muhtamilun. Tetapi kedua kemungkinan ini kan muhtamil semuanya. Kedua kemungkinan ini muhtamilun fihi ma la yadfa hazal ihtimal anhuma siwa tausiqis sharih. Tapi kemungkinan ini tidak bisa ditolak atau bisa terima kecuali dengan adanya penilaian sikoh yang nyata. Kalau ada penilaian sikoh yang nyata berarti itu membatalkan kemungkinan-kemungkinan tadi. Karena yang dipegang adalah bukti, bukan kemungkinan-kemungkinan. Jadi kita baca dulu.
Wa amal ikhraju lirrawi fi sahihaini fa innahu yuksibuhu tawsiqan damniyan fil adalatil mutlaqah. Adapun perawi dalam Sahih Bukhari dan Muslim, walaupun tidak disebutkan penilaian sikonya, tapi sudah menjadi jaminan sebagai dinilai adil secara mutlak. Karena jaminan dari Bukhari dan Muslim itu. Nah, jadi penolakannya di sini, apa yang disampaikan atau kaidah dipakai oleh Ibnu Hibban itu masih merupakan kemungkinan. Belum menjadi sesuatu yang pasti. Dalam perkataan hadis itu tidak bisa diterima. Dalam perkataan hadis mesti jelas bukti-buktinya, pasti. Kalau tidak itu tidak bisa diterima. Tapi yang dikatakan Ibnu Hibban masih berupa kemungkinan. Nah, itu barangkali berkaitan dengan bagaimana bantahan para ulama tentang 3 pendapat selain dari pendapat jumhur dalam hal bagaimana cara menentukan keadalahan seorang perawi. Tentu dalam beragama itu yang dipegangi yang kuat. Jangan berpegang yang tak kuat. Jangan berpegang kepada yang masih sifatnya kemungkinan. Tidak bisa. Seperti pendapat Ibnu Hibban tadi. Maka ulama tidak menempatkan kitab Sahih Ibnu Hibban itu sebagai kitab yang sejajar dengan kitab yang 6. Tidak. Persoalannya adalah karena begitu tasahulnya Ibnu Hibban dalam menilai para perawi. Baik, sampai di situ ada pertanyaan? Cukup. Sekarang kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-7. Dan minggu depan kita adakan ujian tengah semester. Oleh karena itu, sebelum ujian nanti, antum kumpulkan resume di scan, kemudian masukkan ke Drive Kosma, boleh juga, baru linknya kirimkan ke Ustaz. Ditulis dengan tulisan tangan, tidak dengan tulisan ketik. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan alhamdulillahirabbil nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.